Bertemu kembali sahabat DB Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas suatu permasalahan motor yang sering sekali mengakibatkan pengendara motor itu merasa sangat terganggu ya. Yang diakibatkan oleh getar yang biasanya terasa betul di tangan ya. Di tangan, dan begitu teman-teman itu melewati jalan yang tidak rata, apalagi itu jalan yang berlubang, maka akan timbul hentakan-hentakan atau timbul seperti kayak suara klotok-klotok kayak di bagian depan. Nah, padahal jika teman-teman cek seperti motor ini ya, ini komstir itu tidak oblak teman-teman. Ini komstirnya tidak oblak, dan juga di bagian seal, sealnya ini itu tidak ada yang bocor. Begitu juga dengan skop backup belakang teman-teman. Skop backup belakang itu kondisinya masih bagus ya. Kemudian di bagian daripada baut pegangan mesin itu tidak ada yang bermasalah. Tidak ada yang kendor ya. Karena umum pada tipe Jupiter set teman-teman, itu untuk baut mesinnya itu jarang sekali sampai kendor ya. Kecuali itu pada tipe-tipe Honda ya, tipe Supra itu baru biasanya untuk baut mesinnya itu sering kendor ya. Nah, jika hal tersebut terjadi teman-teman, apa kira-kira yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Padahal komstir itu tidak oblak. Kemudian seal skok depan itu tidak ada yang bocor. Skok backup belakang juga kondisinya bagus, berpegangan mesin oke. Nah, yang perlu teman-teman cek itu adalah tekanan ban ya. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui untuk tekanan ban. Tekanan ban itu yang terlalu padat itu juga akan menimbulkan permasalahan yang terasa seperti motornya itu getar di bagian depan ya, karena ban depannya itu terlalu padat. Nah, inilah pentingnya dalam mengisi tekanan angin ban itu perlu dilakukan pengukuran ya, agar tidak terlalu padat. Nah, tetapi jika tekanan bannya sudah sesuai namun permasalahan itu masih ada, apakah penyebabnya? Nah, ini akan saya bagikan suatu permasalahan yang mungkin juga nanti terjadi di motor teman-teman ya. Nah, dan tentunya terjadi pada motor ini, pada motor Jupiter ini, yaitu ini shock breaker depan ini terlalu lembek teman-teman, terlalu lembek, sehingga begitu dia mendapat beban atau mendapatkan tekanan, apalagi itu hentakan di jalan yang rusak atau tidak rata, maka skok breaker itu cenderung tidak akan rebound atau tidak akan main ya. Nah, dengan tidak mainnya skok breaker depan, jadi dia akan terasa goncangan-goncangan, getaran-getaran yang cukup terasa di bagian tangan khususnya. Nah, jadi cara mengeceknya bagaimana? Nah, ini yang terpenting teman-teman. Cara mengeceknya apabila skok breaker depan itu lembek atau skok breaker depan itu keras. Nah, ini udah pernah saya bagi di video saya bahwa antara skok breaker depan yang lembek dengan skok breaker yang terlalu keras itu akibatnya atau yang dirasakan oleh pengendara itu sama ya. Kalau skok breaker depannya itu keras, skok depannya itu juga tidak akan rebound atau tidak akan mau main dengan baik, sehingga juga akan terasa getar ya. Begitu juga sebaliknya, jika skok breaker itu terlalu lembek, itu skok breaker depannya itu juga tidak akan main, dan juga akan efeknya sama, akan terasa getar. Cirinya adalah dengan melihat bekas daripada main skok breaker depannya teman-teman. Nah, pada motor ini teman-teman lihat nih, sampai di sini. Nah, sampai di sini ini lumayan jauh ya, untuk main skok breaker itu lumayan jauh. Artinya begitu dia dapat beban, skok breakernya ini sudah langsung mendem. Dia tidak akan mampu untuk mengadakan rebound atau gerak baliknya itu tidak akan ada, sehingga seperti skok breaker yang mati seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Secara umum penyebabnya itu bisa disebabkan oleh dua hal teman-teman. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh per skok breakernya yang sudah lembek. Nah, yang pertama. Terus yang kedua adalah takaran daripada oli skok breaker dan ring. Nah, di sini kan ada kayak ring ya, atau lebih tepatnya ya kayak ring pengembali atau penahan oli yang ada di bagian ancer itu yang tidak mau main dengan bagus
atau ringnya itu sudah tidak mau mengembang dengan bagus, sehingga oli itu tidak akan dapat bersirkulasi pada sulingannya, sehingga tidak akan terjadi redaman getaran seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bongkar dulu bagian shock breakernya, dan nanti saya akan perlihatkan teman-teman bagian mana saja yang dapat menyebabkan atau yang disebut dengan ringnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini untuk bagian shock breaker depan itu udah saya lepas teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ya, selain tentunya shock breaker ini teman-teman cek ini untuk mengetahui apakah kondisinya masih bagus atau tidak ya, dengan cara melihat keausan di sini. Biasanya kalau pernah oli shock breakernya itu sampai habis, maka di sini akan terjadi karat. Nah, itu akan mengurangi juga daya lentur daripada shock breaker, dan begitu juga dengan kualitas pernya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan shock breaker yang tidak original, dijamin juga redaman daripada shock breaker depan itu juga tidak akan maksimal ya. Nah, kalau ini shock breakernya masih bagus dan kondisi shock breakernya original ya. Nah, kemudian yang menjadi penentu daripada main atau tidaknya shock breaker depan teman-teman, ini adalah ini. Ini adalah cincin atau ring yang ada di bagian ancer shock breaker ya. Ini saya bilang ancer shock breakernya, dia posisinya ada di sini. Nah, tujuan daripada ring plastik ini adalah untuk menahan oli pada saat nantinya shock breaker itu main ya. Nah, jika ininya rusak atau ininya lembek, maka oli itu tidak akan bisa masuk dan keluar lewat sini ya. Nah, lewat sini. Dia akan menerobos lewat sini, dan itu juga akan mengakibatkan redaman daripada shock breaker itu tidak akan sempurna, dan malah redaman itu tidak ada ya. Sehingga akan timbul getar atau rasa tidak nyaman yang teman-teman rasakan di bagian setang. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman tinggal siapkan ini ya. Ini adalah sebuah selotip. Ini teman-teman taruh beberapa lilitan di bagian dalam daripada ancer shocknya seperti ini. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah untuk membuat daripada ring plastiknya ini menjadi lebih keluar atau lebih renggang seperti itu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini. Nah, jadi ring ini akan dapat berfungsi secara maksimal kembali, dan tentunya shock breaker teman-teman itu juga akan kembali dapat berfungsi dengan normal tanpa akan menimbulkan banyak getaran atau dapat meredam getaran yang terjadi saat teman-teman mengendarai motornya. Namun satu hal yang perlu juga teman-teman perhatikan adalah takaran daripada oli shocknya teman-teman. Nah, ini di buku panduan untuk Jupiter set itu adalah 57 ml ya, 57 ml. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini ada 5 strip, kalau pada gelas ukur seperti ini, berarti dia berada di 2,5 plus sedikit ya. Nah, 2,5 strip, 1, 2 plus tengah-tengahnya kita ambil sedikit ya, itu kira-kira itulah 57 ml. Nah, itu juga tergantung dari kondisi di daerah teman-teman ya. Jika di kondisi daerah teman-teman ada jalan yang teman-teman lalui itu adalah jalannya rusak parah dan juga beban yang teman-teman bawa itu cukup banyak, teman-teman dapat memaksimalkan maksimal sampai 3 strip ini ya, 1, 2, 3 itu maksimalnya. Jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih itu akan membuat shock breaker teman-teman itu malah tidak berfungsi kembali karena oli shock breakernya itu terlalu banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita tinggal merangkai teman-teman. Rangkai kembali. Jika di sini sudah tidak ada permasalahan. Nah, untuk mengecek, nah ini lupa juga saya tadi sampaikan. Untuk mengecek apakah di sini ini sudah pas atau tidak dengan ini dari asnya ini ya, lubang dalam as shock breakernya, teman-teman tinggal masukkan seperti ini. Nah, di sini akan terdapat tahanan ya, akan terdapat tahanan. Itu artinya ring ini sudah berfungsi dengan bagus seperti itu. Nah, dan juga perhatikan ininya ya. Ini adalah per kecil yang ada di dalam yang berfungsi juga untuk melakukan membuat shock breakernya menjadi rebound. Ngecek aki.
Coba cek dulu Gus Dur. Cek lagi Ibu. Nah, jadi itulah beberapa hal yang oke, teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang umum yang menyebabkan redaman shockbreaker depan atau daya rebound shockbreaker depan pada motor teman-teman itu menjadi kurang bagus dan terasa getar di bagian tangan seperti itu. Nah, jadi semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saya IB Channel mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan tentunya saya meminta maaf atas segala kekurangan yang ada di setiap video saya. Oke, salam IB Channel.